Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita menyelesaikan soal-soal ini, kita harus tahu dulu sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa sih fungsinya? Kenapa kita harus tahu sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak? Karena di soal-soal ini dia jenisnya berbeda. Jadi ada yang langsung dikerjakan, ada juga yang harus difaktorkan terlebih dahulu. Jadi untuk mempermudah pengerjaan soal-soal ini, kita harus tahu sifat-sifatnya. Nah, langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke nomor 1. Kebetulan sudah saya sediakan beberapa soal dengan jenis yang berbeda, yang berhubungan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, contoh yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X kurang dari 3. Nah, kita lihat, dia sama seperti sifat yang keberapa? Ternyata dia sama seperti sifat yang pertama. Ya kan? Mutlak dari X kurang dari A. Nah, himpunannya yang mana? Himpunannya yang di sebelah kanan ini. X lebih dari negatif A dan kurang dari A. Jadi kita tulis dulu di sini. Mutlak dari X kurang dari A. Yang hasil himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif A dan kurang dari A. Nah, di soal itu mutlak dari X kurang dari 3. Nah, 3-nya ini sebagai A. Jadi langsung saja di tengah-tengah itu X lebih dari negatif A dan kurang dari A. Nah, ini yang A-nya ini kita ganti dengan 3. Jadinya X lebih dari negatif 3 dan kurang dari 3. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X kurang dari 3. Oke, kita ke nomor 2. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari P kurang dari 5. Nah, ini sama seperti sifat yang pertama tadi ya. Sifat yang pertama berarti di sini ditulis mutlak dari X kurang dari A, ya kan? Kalau sifat yang pertama, nah hasil himpunannya X lebih dari negatif A dan kurang dari A. Oke. Karena di sini dia variabelnya pakai P, maka kita ganti dengan P juga. Jadi mutlak dari P kurang dari 5. Nah, 5 ini sebagai A ya. Jadi hasil himpunannya langsung saja di tengah-tengah itu P lebih dari negatif A. Berarti di sini negatif 5. Di sini kurang dari 5. Nah, mana himpunannya? Himpunannya ini. P lebih dari negatif 5 dan kurang dari 5. Mudah kan? Sangat mudah. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3, soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, kita lihat dulu. Dia sama seperti sifat yang keberapa? Ternyata dia sama seperti sifat yang kedua. Jadi mutlak dari X kurang dari sama dengan A. Kita tulis dulu sifatnya di sebelah sini. Mutlak dari X kurang dari sama dengan A. Nah, apa himpunannya? Himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif A dan kurang dari sama dengan A. Kita ke soalnya lagi. Di soalnya itu mutlak dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, yang 3 ini sebagai A, ya kan? Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih dari sama dengan negatif 3 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Mudah kan? Sangat mudah. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X lebih dari 3. Nah, ini sama dengan sifat yang ketiga ternyata. Nah, sifat yang ketiga, mutlak dari X
mutlak dari X lebih dari A. Nah, himpunan penyelesaiannya ada dua ternyata. Ada X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, kita aplikasikan ke soal ini. Jadi, soalnya itu mutlak dari X lebih dari 3. Nah, 3 ini kan sebagai A. Jadi, tinggal himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif A, berarti kurang dari negatif 3, atau X lebih dari A, berarti lebih dari 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Mudah kan? Jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 4 ini X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 3. Sekarang kita ke nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X lebih dari sama dengan 3. Nah, kita lihat dia sama seperti sifat yang keempat. Kita tulis sifat yang keempat. Mutlak dari X lebih dari sama dengan A. Kemudian himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, kita aplikasikan ke soal nomor 5. Soalnya mutlak dari X lebih dari sama dengan 3. Nah, kita ikuti saja. A-nya kan 3, berarti himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari X lebih dari sama dengan 3. Oke, selanjutnya nomor 6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 2X dikurangi 5 kurang dari 1. Nah, ini ada sedikit perbedaan di sini. Kalau yang tadi, contoh yang sebelumnya itu ada X saja. Kalau di sini ada 2X dikurangi 5. Itu artinya kita lihat di sifatnya itu sama dengan sifat yang ke 5. Karena di dalamnya ini ada fx-nya. Nah, di sini fx-nya itu 2x dikurangi 5 dan a-nya sama a-nya 1 di sini. Nah, kita tulis dulu sifatnya. Mutlak dari fx kurang dari a. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah fx lebih dari negatif A dan kurang dari A. Nah, kita aplikasikan ke soal. Jadi soalnya itu ada mutlak dari 2X dikurangi 5 kurang dari 1. Nah, fx-nya kan 2X kurangi 5. Nah, A-nya kan 1, berarti di sini lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Nah, di sini kita sederhanakan, jadi himpunan penyelesaian itu kita cari himpunan penyelesaian dari X-nya. Kita tinggalkan X-nya di tengah-tengah. Di sini masih ada angka 2, di sini masih ada angka negatif 5. Nah, negatif 5 ini kita hilangkan dulu. Caranya gimana? Caranya semua ruas kalau di sini dikurangi 5 maka kita tambahkan dengan 5. Jadi yang negatif 1 kita tambahkan dengan 5. Ini kurang dari 2X min 5. Ini kita juga tambah dengan 5. Kemudian kurang dari 1 ini kita juga tambah dengan 5. Kenapa ditambah dengan 5? Karena biar nanti sisanya cuma X yang di tengah-tengah. Nah, terus ini negatif 1 ditambah 5. Berapa? 4, ya kan? 4. Nah, di sini kurang dari 2X
Negatif 5 ditambah 5. Habis ya, 0 ya. Terus kurang dari 1 ditambah 5, 6. Nah, kita kan mau nyari himpunan penyelesaian. Maka di tengah-tengah ini kita sisakan X. Di sini masih ada 2X ya kan. Biar duanya ini juga gak ada, caranya gimana? Kita bagi semua ruas dengan 2. Jadi kita bagi semua ruas dengan 2. Jadi 4 dibagi dengan 2, di sini 2. Terus ini 2X dibagi dengan 2, sisanya 1X atau X saja. Kemudian 6 dibagi dengan 2, 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 2 dan kurang dari 3. Jadi di sini kalau misalnya di sini ada 2X, maka kita jadikan 1. Caranya gimana? Dibagi dengan 2. Kalau yang tengah dibagi dengan 2, maka yang sebelah kirinya dibagi dengan 2, sebelah kanannya juga dibagi dengan 2, dan tengahnya juga dibagi dengan 2. Jadi semuanya adil. Hasil akhirnya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X dikurangi 5 kurang dari 1 adalah X lebih dari 2 dan kurang dari 3. Oke, kita ke nomor 7. Soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 2X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kita lihat juga di sifat, yang mana ternyata yang ke-6. Kita tulis sifat yang ke-6. Mutlak dari Fx kurang dari sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya adalah Fx lebih dari sama dengan negatif A dan kurang dari sama dengan A. Nah, kita aplikasikan ke soal ini. Soalnya mutlak dari 2X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 1, ya kan? Sama seperti nomor 6 tadi. Jadi kita tulis dulu Fx-nya 2X kurangi 5, ya kan? Kurang lebih dari sama dengan negatif A, berarti negatif 1, dan kurang dari sama dengan 1. Nah, kita sisakan yang tengah itu X, karena kita mau mencari himpunan penyelesaian dari X-nya. Karena di sini negatif 5, maka semua ruas itu nanti kita tambah dengan 5. Jadi negatif 1 ini kita tambah dengan 5. Kurang dari 2X, kurang dari sama dengan 2X negatif 5 ditambah dengan 5. Kemudian ini kurang dari sama dengan 1 ditambah dengan 5 juga. Ini hasilnya berapa tadi? 4. Kemudian yang tengah ini kan 0, jadi sisanya 2X. Terus ini 6. Nah, kita sisakan X. Biar jadi X saja, artinya ini kan 2-nya kita bagi dengan 2. Ya kan? Kita bagi dengan 2. Nah, kalau di sini misalkan dia angkanya 3, maka kita bagi dengan 3. Ini kebetulan angkanya 2, jadi kita bagi dengan 2. Jadi kalau yang tengah kita bagi dengan 2, yang 4 ini kita juga bagi dengan 2. Jadi 4 bagi 2, 2X bagi 2, 1X atau X saja kita tulis. Terus 6 bagi 2, 3. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti X lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 2X dikurangi 5 lebih dari 1. Nah, ini tandanya beda lagi ya. Ternyata dia lebih dari. Kita cari sifat yang sama. Ternyata sifat nomor 7. Kita tulis sifat nomor 7. Mutlak dari Fx lebih dari A. Nah, lebih dari A. Maka himpunannya Fx kurang dari negatif A atau Fx lebih dari A. Nah, kayak gini kan. Nah, kita aplikasikan. Jadi di soal itu mutlak dari 2X dikurangi 5 lebih dari 1. Ya kan? 1 sebagai A, 2X min 5
sebagai fx. Jadi fx kurang dari negatif A, artinya di sini berarti 2x dikurangi 5 kurang dari negatif A, berarti kurang dari negatif 1. Atau fx lebih dari A, berarti di sini 2x dikurangi 5 lebih dari A, lebih dari 1. Nah, kayak gini. Paham ya? Nah, tadi kan kita mau mencari himpunan penyelesaian dari X, berarti di sini juga kita sisakan X saja. Maka di sini 2X dikurangi 5, karena biar sisa X, kita tambah dengan 5. Kurang dari negatif 1 ditambah juga dengan 5. Ya kan? Jadi adil, kanan ditambah 5, kiri juga ditambah 5. Ini 0, berarti sisanya 2X. Kurang dari, nah ini negatif 1 ditambah 5, berapa? 4, ya kan? Nah, biar sisa X saja tadi, jadi dibagi 2. Dibagi nih, variabel yang di depan nih. Di depan variabel nih. Nah, bagi 2. 2X bagi 2. Jadinya X, 4 bagi 2. 2. Oke. Kita ke sebelah sini. Terus ini kan atau. Nah, nih. 2X dikurangi 5 lebih dari 1. Sama caranya, kita sisakan X di sebelah kiri. Jadi 2X, karena ini negatif 5, maka kita tambah dengan 5. Ini negatif 5, kita tambah dengan 5. Terus satunya juga ditambah dengan 5. Oke, satunya ditambah dengan 5. Nah, hasilnya berapa? Ini atau? Nah, 2X. Nah, ini kan 0. Terus lebih dari 6. Nah, biar sisa X, maka kita bagi dengan 2. Jadi 2X bagi 2 itu X, 6 bagi 2 itu 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaian adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Kita lanjut ke nomor 9. Yang nomor 9, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 2X dikurangi 5 lebih dari sama dengan 1. Nah, kita lihat, ternyata sifatnya sama dengan nomor 8. Ya kan? Kita tulis. Mutlak dari fx lebih dari sama dengan A. Maka hasil himpunannya fx itu kurang dari sama dengan negatif A atau fx lebih dari sama dengan A. Kayak gini kan. Nah, kita aplikasikan sekarang. Soalnya mutlak dari 2x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 1. Nah, fx kurang dari sama dengan negatif A. Berarti di sini fx-nya 2x dikurangi 5, maka di sini fx-nya 2x dikurangi 5 kurang dari sama dengan negatif A. Berarti kurang dari sama dengan negatif 1. Nah, atau fx lebih dari sama dengan A. Berarti di sini 2x dikurangi 5 lebih dari sama dengan 1. Sama seperti tadi, kalau di sini negatif 5, maka kita akan tambah dengan 5 biar sisa X-nya saja kan. Kalau di sini positif 5, kalau ada soal yang di sini positif 5, maka kita kurangi dengan 5. Gitu ya. Karena di sini negatif 5, maka kita tambah dengan 5. Kalau yang di sebelah kiri kita tambah dengan 5, maka yang di sebelah kanan kita juga tambah dengan 5. Jadi 2x dikurang 5, ini kan ditambah 5. Terus yang sebelah kanan negatif 1 ditambah dengan 5 juga. Nih hasilnya 0, maka sisanya 2x. Terus di sini negatif 1 ditambah 5, berapa? 4. Nah, kita nyari himpunan penyelesaian dari X, maka kita bagi dengan 2, karena kebetulan di depan X ini angka 2, biar jadi X, kita bagi dengan 2, biar jadi 1X. Maka kita bagi dengan 2. Kalau di sini ada 3X, maka kita bagi dengan 3, seperti itu ya. 2X, maka kita bagi dengan 2.
Oke, hasilnya 2x bagi 2, 1x, atau kita tulis x saja. Kurang dari sama dengan 4 bagi 2, 2. Gitu ya. Terus yang sini atau, nah ini sama, kalau di sini dikurangi 5, maka kita juga akan menambahkan dengan 5. Jadi 2x min 5 ditambah 5 lebih dari sama dengan 1 ditambah 5. Oke. Nah, 1 ditambah 5. Nah, atau di sini atau, nah ini kan 0. Min 5 ditambah dengan 5 ini 0, maka sisanya 2x lebih dari sama dengan 1 ditambah 5 itu 6. Nah, di sini kita sisakan dengan x-nya saja, maka kita bagi dengan 2. 2x bagi 2, 1x, atau kita tulis x saja. 6 bagi 2, 3, maka di sini lebih dari sama dengan 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 10. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 7x dikurangi 12 dikurangi 1 lebih dari 8. Nah, tidak perlu bingung, ini hanya perbedaan bentuk saja. Jadi ini kita menggunakan sifat yang keberapa? Ternyata kita menggunakan sifat yang ke-7, ya kan? Mutlak dari fx lebih dari a. Jadi kita gunakan sifat yang ke-7. Jadi mutlak dari fx, ya kan? Lebih dari a. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Nah, ini kan kita aplikasikan, langsung kita aplikasikan. Jadi kalau di soal ini ternyata itu soalnya adalah mutlak dari 7x dikurangi 12 dikurangi 1 lebih dari 8, maka kita samakan dulu bentuknya, ya kan? Negatif 1 ini biar hilang, caranya gimana? Tadi kan kalau ini biar sisanya x-nya saja kita tambah dengan 5. Berarti kalau negatif 1 kita tambah dengan 1. Jadi mutlak dari 7x dikurangi 12 dikurangi 1 ditambah 1 lebih dari 8 ditambah 1 juga kan. Kalau kiri tambah 1, kanan juga ditambah 1. Jadi ini 0, sisanya adalah mutlak dari 7x dikurangi 12 lebih dari 9. Nah, kan udah sama kan bentuknya, berarti A-nya itu adalah 9. Jadi kita tinggal bentuk saja seperti ini. Fx kurang dari negatif A, berarti 7x kurang dari 12 kurang dari 7x dikurangi 12 kurang dari negatif 9. Atau 7x dikurangi 12 lebih dari 9. Nah, gini kan. Nah, terus di sini dikurangi 12, ya kan? 7x dikurangi 12. Kita mau menyisakan x-nya saja. Berarti negatif 12 ini kita pertama ditambah dengan 12. Jadi 7x dikurangi 12 ditambah 12 kurang dari negatif 9 ditambah 12. Kenapa? Karena kalau di sini tambah 12, di sini juga tambah 12. Ini kan 0, berarti sisanya berapa nih? Ini 7x. Nah, ini kurang dari negatif 9 ditambah 12, berapa? Ya kan? 3. Ya kan? Di sini 3. Nah, karena di sini kita mau menyisakan x-nya saja, maka kita bagi dengan 7. Di sini ada 7, berarti dibagi dengan 7. 7x bagi 7, x kurang dari 3 bagi 7, 3 per 7 gitu ya. Ini atau, nah ini 7x, karena di sini dikurangi 12 maka kita tambah dengan
12. Jadi 7X dikurangi 12 ditambah dengan 12 lebih dari 9 ditambah 12. Oke. Nah, nih, 9 ditambah 12. Terus lanjut. Ini atau nah, ini kan 7X ini habis 0. Jadi 7X 9 ditambah 12 lebih dari 21. Nah, setelah itu kita sisakan X, maka dibagi 7 semuanya kan, karena di sini 7. 7X bagi 7 berarti X lebih dari 21 bagi 7. 3. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Atau himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 3/7 atau X lebih dari 3. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, kita lihat di sifatnya. Oh, ternyata sama dengan sifat yang nomor 8, ya kan? Jadi kita tulis di sini mutlak dari fx lebih dari sama dengan A. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan negatif A atau fx lebih dari sama dengan A. Nah, kita aplikasikan ke soal ini. Jadi soal ini adalah mutlak dari 2X ditambah 3 lebih dari sama dengan 5. Langsung saja. Fx-nya berapa? Fx-nya kan 2X ditambah 3 ya. Jadi 2X ditambah 3, fx kurang dari sama dengan negatif A. Berarti kurang dari sama dengan 5. Atau nah, ini fx lebih dari sama dengan A, berarti fx-nya 2x ditambah 3 lebih dari sama dengan 5. Oh, sorry, ini negatif ya. Nah, udah. Gitu. Terus, 2x ditambah 3 kurang dari sama dengan negatif 5, karena di sini negatif A. Karena kita mau menyisakan x, karena di sini ada positif 3, maka kita kurangi dengan 3. Jadi 2x ditambah 3 dikurang 3. Kalau yang sebelah kiri kita kurangi dengan 3, maka yang sebelah kanan juga kita kurangi dengan 3. Nah, ini hasilnya, ini 0, positif 3 dikurangi 3, 0. Kemudian sisanya 2x kurang dari sama dengan, nah ini, negatif 5 dikurangi 3, itu negatif 8, ya kan? Kita sisakan x-nya saja, berarti kalau di sini 2, maka kita bagi semuanya dengan 2. 2x bagi 2, x. Kemudian kurang dari sama dengan negatif 8 dibagi 2, negatif 4. Oke? Nah, selanjutnya atau 2x ditambah 3. Nah, sama, kita menyisakan x-nya saja, maka karena di sini ditambah 3, kita kurangi dengan 3. Jadi 2x ditambah 3 dikurang 3. Kalau yang kiri kita kurangi dengan 3, maka yang kanan juga dikurangi dengan 3. Berarti 5 dikurang 3. Hasilnya berapa nih? Atau nah, ini 3 kurangi 3, 0. Jadi sisanya 2x lebih dari sama dengan 5 dikurangi 3, 2. Nah, kita sisakan x-nya saja, maka kita bagi dengan 2. Jadi 2x bagi 2 sisa x, 2 bagi 2, 1. Nah, ini 1. Jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 11 adalah x kurang dari sama dengan negatif 4 atau x lebih dari sama dengan 1. Oke, sekian penjelasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak beserta soal dan pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar. Semoga sukses.